Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arifatus Solihah. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul yaitu pengaruh pemberian tepung daun pepaya terhadap bobot badan akhir ayam broiler. Oke, latar belakang dari penelitian saya yaitu kebutuhan pangan yaitu daging sangat penting bagi pertumbuhan manusia. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakatnya menyukai daging ayam untuk memenuhi kebutuhan protein. Daging ayam broiler lebih dominan untuk dikonsumsi masyarakat. Ayam broiler sangat banyak peminat, maka perlu adanya efisiensi pakan yang dapat membantu mengatasi nafsu makan tinggi, sehingga pakan yang diberikan dihabiskan tanpa sisa. Untuk mengatasi itu, biasanya peternak memakai antibiotik. Sedangkan pemakaian antibiotik secara terus-menerus bisa berdampak negatif. Maka untuk itu, memberikan jaminan keamanan pangan bagi para konsumen bisa diganti antibiotik dengan penggunaan tanaman herbal sebagai solusi pengganti antibiotik. Di sini saya menggunakan daun pepaya yang saya ubah menjadi tepung. Daun pepaya kaya akan manfaat serta diyakini dapat meningkatkan nafsu makan. Hasil analisis laboratorium nutrisi ternak ruminansia dan kimia makanan ternak Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran yaitu menunjukkan bahwa daun pepaya mengandung protein kasar sebesar 20,80%, kalsium 0,99%, serta fosfor 0,47%, dan gross energi 2612 kcal per kilogram. Selain itu, daun pepaya juga mengandung beta-karoten yang dapat berfungsi sebagai provitamin A sebesar 1850 dan dapat digunakan sebagai sumber sartofil alami. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu berdasarkan latar belakang tersebut apakah penambahan tepung daun pepaya dalam produktivitas pakan terhadap ayam broiler dapat mempengaruhi bobot akhir. Tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh penambahan tepung daun pepaya dalam pakan ternak terhadap bobot badan akhir. Kemudian manfaat penelitian yaitu pertama dapat memberikan informasi ilmiah tentang penggunaan tepung daun pepaya terhadap produktivitas ternak ayam broiler, khususnya terhadap bobot akhir ayam broiler. Kemudian memberikan informasi tentang tepung daun pepaya yang dapat digunakan sebagai antibiotik alami. Kemudian masuk ke metodologi penelitian, yaitu waktu dan tempat penelitiannya yaitu di sumber sekar. Kemudian pembuatan tepung dilaksanakan di laboratorium. Kemudian pelaksanaan penelitian yaitu yang pertama pemeliharaan ayam. Nah, pemeliharaan ayam ini yaitu dilaksanakan selama 5 minggu 35 hari. Kemudian pembuatan tepung daun pepaya. Kemudian langkah pertama yaitu mengumpulkan atau memetik daun pepaya, dipilih yang belum terlalu tua dan dicuci untuk menghilangkan debu atau kotoran yang menempel. Nah, yang ketiga dibuang tulang-tulang daunnya dan dipotong, diiris
kecil-kecil agar daun bisa cepat kering. Nah, yang ketiga yaitu daun pepaya yang telah dipotong-potong tersebut kemudian dikeringkan. Nah, agar cepat kering itu biasanya menggunakan pengering. Nah, cara untuk mengetahui jika daun pepaya tersebut sudah kering yaitu bisa dengan diremas. Nah, apabila sudah cukup mudah diremas atau mudah hancur, nah itu tandanya daun pepaya sudah kering. Keempat, daun yang telah kering, nah selanjutnya ditumbuk atau digiling dan kemudian diayak untuk diambil yang paling lembut. Nah, kemudian daun pepaya tadi yang halus dapat digunakan sebagai pakan tambahan. Nah, selanjutnya yaitu di sini yaitu operasional penelitiannya. Nah, pertama itu daun pepaya digunakan sebagai tepung. Nah, kemudian daun pepaya diberikan kepada DOC ayam yang dipelihara selama 35 hari sebanyak 36 ekor atau yang dipelihara selama 2 minggu. Nah, yang pertama yaitu P0. P0-nya itu pakan 100%, belum ada tambahan. Nah, P1-nya itu 100% ditambah tepung sebanyak 1%. Nah, kemudian P2-nya ini 100% pakan kemudian ditambah tepung. Nah, kemudian P2-nya pakan 100% dan tepungnya 3% ya. Kemudian yaitu diambil analisis datanya dengan ANOVA. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu H0 tidak ada perubahan atau tidak diterima, yaitu yang H1-nya diterima, yaitu adanya perubahan. Nah, baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.